Malam itu hujan turun kasar, seperti memberi beban ekstra pada atap-atap rumah kampung kecil di pinggir kota. Jalanan licin, lampu jalan berkelip-kelip. Karno mendorong gerobak tuanya pelan-pelan, menuntun 1-2 petak jagung dan beberapa ikat daun bawang yang masih basah. Gerobaknya berderit di setiap engsel. Rantai yang menahan roda kadang melonggar, sehingga Karno harus menekan dengan lutut untuk menjaga agar gerobak tetap lurus. Karno sudah biasa dihina. Sejak pagi sampai sore, ia menghadapi celaan dari anak muda yang lewat, ejekan dari pedagang lain yang berdiri di pasar, bisik-bisik tetangga yang mengibaskan kepala ketika ia lewat, cuma jualan sayur pakai gerobak tua. Dasar orang miskin. Kata-kata itu menusuk. Yang paling menyakitkan bukan hanya suara mereka, tapi pandangan mereka yang membuat Karno merasa tak terlihat, tak dihargai. Malam itu, lelahnya bukan hanya karena hujan atau tenaga fisik. Lelahnya berasal dari akumulasi hinaan yang menempel seperti lumpur. Karno berjalan ke sebuah warung kecil yang masih buka, hanya karena kepalanya pusing dan ia butuh minum hangat. Warung itu diterangi sebuah lampu warna kekuningan. Bau minyak goreng dan sup yang mendidih menyambutnya. Ia menaruh gerobak di samping pagar, mengguncangnya sedikit, agar tanah yang menempel rontok. Di dalam warung, ada beberapa orang. Pemuda yang tertawa, seorang ibu parubaya yang menatap ponselnya, dan di pojok, seorang pak tua duduk sendirian. Wajah pak tua itu seperti sudah melupakan waktu. Keriput dalam, mata redup namun ada kilau yang sulit dijelaskan. Pak tua itu berpakaian sederhana, kepalanya tertutup sarung kecil, dan tangannya selalu menggenggam sesuatu yang tidak jelas bentuknya. Ia menatap Karno ketika Karno masuk, bukan dengan mata jijik atau kasihan, tetapi seperti orang yang menunggu seseorang yang memang akan datang. Karno duduk, memesan secangkir kopi panas. Kata-kata hinaan dari siang tadi masih berputar di kepalanya. Ia meneguk kopi perlahan, sambil memandang gerobak yang basah di luar. Dalam hati, Karno menggerutu. Sudah capek-capek kerja, dihina terus. Apa salahku kalau aku tidak punya modal? Apa salah gerobak tua ini kalau bisa menghasilkan rezeki sedikit demi sedikit? Ucapan itu ia simpan sebagai bisik-bisik penuh dendam. Bukan permintaan, hanya keluhan yang dikeraskan dalam hati. Pak tua di pojok itu tiba-tiba bersuara. Suaranya tipis, namun saat itu seolah ruangan mengecil dan semua orang memperhatikannya. Meski tak berniat, "Anak muda," katanya, "jangan biarkan kata-kata seperti duri itu menancap dalam sampai mengubah jalan hidup. Ada jalan lain, jalan yang tidak biasa orang tempuh. Tapi jalan itu tidak pernah murah." Karno menoleh, keningnya berkerut. "Jalan lain, bagaimana Pak?" tanyanya. Setengah ingin menertawakan ide-ide klinik, setengah penasaran karena rasa sakit hatinya sudah terlalu besar. Pak tua tersenyum samar, lalu mencondongkan tubuh. "Ada tempat di tepi selatan. Orang bilang ombak di sana menyimpan janji. Orang-orang datang karena mau cepat berubah. Tapi hati-hati, janji itu butuh sesuatu sebagai tukaran. Kalau niatmu hanya balas hinaan, kadang api yang kau nyalakan malah membakar tanganmu sendiri." Ada sesuatu dalam kata-kata itu yang membuat Karno terdiam. Mungkin karena malam itu semua terasa kelabu. Mungkin karena hujan tampak seolah menutup semua jalan, kecuali jalan yang diusulkan Pak Tua. Karno berpikir tentang semua hinaan yang ia terima. Tentang anaknya yang sering menanyakan seragam sekolah yang masih layak. Tentang tagihan yang menumpuk. Ide untuk mengambil jalan pintas bekerja pada pikirannya seperti batu yang dayam-dayam masuk ke dalam sepatu. Menyakitkan, tapi tak bisa langsung dibuang. Kalau memang ada jalan itu. "Di mana Pak? Dan siapa yang menuntun ke sana?" tanya Karno. Suaranya lebih tenang dari yang ia rasakan. Ia tahu ini salah. Ia juga tahu bahwa jika ia tidak melakukan sesuatu, hinaan itu akan terus menggerogoti hidupnya. Pak Tua mengangkat bahu sedikit. "Orang yang tahu tak selalu mau ucapkan nama. Yang penting kau dengar dulu dengan telinga yang benar. Dan lihat dengan mata yang tidak mudah percaya." Kadang, jawaban datang dari orang yang tak kudengar suaranya di siang hari. Ia menatap Karno lama, seperti menimbang sesuatu. "Kalau kau benar ingin, datanglah pada malam bulan gelap.
Pergilah ke pantai selatan bukan untuk mandi, tapi untuk menunggu. Mereka yang bisa menolong tidak selalu ramah. Ketika Karno melangkah keluar, hujan masih turun. Lampu-lampu jalan memantulkan kilau pada genangan. Pak tua memanggilnya lagi. Suaranya rendah. Ingat, anak muda, bukan semua yang berubah membawa bahagia. Tapi jika niatmu membara karena malu dan dendam, pikirkan lagi. Apakah kau ingin kaya untuk menunjukkan kepada orang yang hinaimu? Atau untuk memelihara yang kau cintai? Kata-kata itu menggantung. Di jalan pulang, Karno menolak menengok ke belakang, namun pikirannya dipenuhi gambaran pantai yang tak pernah ia datangi. Ombak yang kelam, dan sosok tak kasat mata yang memberi janji. Ia sampai di rumah dengan hati tarembang-ambing. Bagian kecil dirinya menolak mempercayai hal-hal gaib. Bagian lain merasakan dorongan seperti racun, mengajak ia mengambil sesuatu yang tidak biasa. Malam itu Karno tidur tidak nyenyak. Ia bermimpi ombak yang datang berulang. Namun di antara gelombang, ada wajah samar yang tersenyum. Ia terbangun berkali-kali, selalu mendengar suara bisikan halus seperti orang yang memanggil namanya dari jauh. Saat subuh muncul, Karno sudah memutuskan sesuatu. Bukan karena ia yakin akan jalan itu, tetapi karena dendam yang lama menumpuk, membuatnya butuh pembalasan pada orang-orang yang hinainya, bukan sekadar uang. Pembalasan dalam pikirannya adalah bentuk balas muka, menunjukkan bahwa yang hina itu salah. Keputusan itu datang tenang, dingin, dan tanpa perhitungan matang. Ia memilih pergi ke pantai selatan pada malam bulan gelap, seperti yang dikatakan Pak Tua. Ia tidak memberitahu banyak orang, hanya menutup mulut dan menyiapkan sedikit bekal. Gerobak tuanya ditinggal di pinggir jalan. Kali ini Karno menumpang angkutan desa yang lewat menuju arah selatan. Di setiap kenangan hinaan, ada bumbu yang membuatnya semakin mantap. Ia membayangkan gerobak tua yang diganti motor, melihat anak buah yang membantu mengangkat kotak sayur, mendengar pujian dari mulut orang yang dulu menyinggungnya. Imajinasi itu hangat seperti sekeping api. Perjalanan ke pantai bukan jarak dekat. Jalan berganti-ganti. Lampu-lampu kota perlahan pudar menjadi kegelapan yang tebal. Hanya diterangi sinar rembulan yang juga tak bersinar terlalu terang malam itu. Suasana sepi, pohon-pohon bergoyang, dan angin membawa bau asin yang semakin kuat ketika Karno mendekati garis pantai. Di depannya, layar gelap laut berderet panjang. Ia merasa kakinya berat, seolah pasir mencoba menahan setiap langkah. Di bibir pantai ada beberapa orang yang duduk berjauhan. Beberapa pemuda, 2 orang perempuan, dengan selendang menutup rambut, dan di antara mereka seorang yang tampak seperti juru kunci. Orang inilah yang menjaga batas antara dunia manusia dan janji yang diberikan laut. Karno mendekat, jantungnya berdetak cepat, bukan karena takut, tetapi karena campuran harap dan sakit hati. Juru kunci itu memandang Karno, lalu mengangguk seperti sudah tahu kedatangannya. Ia tidak berkata-kata banyak, hanya memberi isyarat agar Karno ikut duduk. Ombak bergulung pelan, menimbulkan suara yang kadang seperti bisikan. Sekelompok orang lain mulai menyanyikan sesuatu yang entah tunduk pada tradisi lama. Suara itu samar di telinga Karno, tetapi ada irama yang membuat bulu kuduknya berdiri. Ketika malam semakin gelap, suasana menjadi terlalu sunyi, kecuali gemuruh ombak. Juru kunci berdiri, kemudian berbicara rendah. Setiap jalan ada harga. Kau datang bukan karena keberuntungan, tapi karena ada yang ingin kau ganti. Sebelum kau menuntut lebih, pikirkan apa yang harus kau korbankan. Pesugihan tidak memberi ujian yang mudah. Ia memberi pilihan. Karno sudah terlalu jauh untuk mundur. Ia menatap laut yang tak berujung dan menjawab dengan jujur. Saya lelah dihina. Saya ingin hidup yang layak. Saya sanggup bayar apapun, asal istri dan anak saya tak lagi risaukan uang. Juru kunci menatapnya lagi, lama. Tidak ada amarah di wajah tua itu, hanya ketenangan yang menusuk. Niatmu jelas, katanya. Tapi ingat, jalan ini mempercepat, bukan menjamin. Bila hati yang masuk mencari balas dendam, kau mungkin mendapatkan sesuatu, tetapi bukan yang kau harapkan. Karno mengangguk. Di dadanya ada tangis yang tak tertumpahkan, campur antara marah dan lega. Ia menutup mata sejenak, lalu membuka kembali.
Di dalam lamunannya ia membayangkan masa depan, gerobak yang hilang, rumah yang layak, anak yang tak lagi malu. Bayangan itu sedemikian kuat sehingga ia lupa rasa takutnya. Malam itu di pantai selatan tidak seperti yang ada di Sarita. Tidak ada kilauan emas yang muncul tiba-tiba. Tidak ada petir yang membelah langit. Hanya ada bisik-bisik, pertemuan dan pilihan yang diambil. Karno mengikutinya karena ia merasa ia sudah tak punya apa-apa lagi untuk kalah. Ketika ritual itu berlangsung, yang bagi pembaca saya tulis secara simbolis, karena tak perlu merinci langkahnya, ada sensasi dingin yang menjalar dari ujung kaki sampai kepala. Angin seolah berbisik lebih tajam, dan di antara lengking ombak muncul satu suara yang bukan suara manusia. Karno menunduk, lalu mengangkat kepala. Dalam pandangan matanya, dunia runtuh, dan kemudian menata kembali dirinya sendiri. Ia pulang dari pantai bukan seperti yang ia pergi. Di dalam dada, ada sesuatu yang tak ia mengerti. Rasa ringan, tetapi juga bayangan yang selalu mengintip. Gerobaknya yang tadi ia tinggalkan, tampak sama seperti semula ketika ia kembali ke kampung tua, berkarat, berbau lumpur. Tapi, di dalam pikirannya ada janji. Janji itu mulai bekerja perlahan. Beberapa hari setelah malam itu, malam berpindah seperti helaian kain hitam yang ditarik perlahan. Setelah beberapa hari merasakan perubahan kecil, pelanggan bertambah, uang di kantong sedikit lebih tebal, Karno mulai merindukan jawaban yang lebih nyata. Perubahan itu seperti benih. Ia ingin melihat pohon yang tumbuh. Rasa penasaran dan ambisi bertumbuh di dadanya. Tetapi di atas semuanya ada dendam yang masih menebal. Ingatan tentang cemooh dan tawa yang pernah menempel di pipinya. Karena itu, pada suatu malam bulan gelap ketika bintang tertutup dan dunia terasa hanya hitam dan angin, ia memutuskan kembali ke pantai selatan. Ia ingin memastikan, sekaligus menagih janji yang baru saja ia rasakan mulai bekerja. Perjalanan ke selatan kali ini lebih sunyi. Ia pergi sendiri, tak mengajak istri atau tetangga. Sepanjang jalan, Karno menatap hamparan sawah yang gelap. Suara jangkrik terasa seperti gong yang memanggil. Hembusan angin membawa aroma garam yang semakin pekat. Semakin mendekat ia ke bibir laut. Ketika ia tiba, pantai tampak berbeda dari yang ia bayangkan. Bukan romantik, bukan mistis yang indah, melainkan lapang yang dingin, penuh bayangan, seolah menunggu sesuatu untuk mengguncang malam. Di tepi pantai sudah ada beberapa orang, bukan sekadar warga kampung, tetapi wajah-wajah yang tampak tersendiri dari rutinitas pasar. Ada pedagang, tukang ojek, seorang guru muda, dan beberapa orang yang mata mereka kosong, seperti menatap sesuatu yang tak terlihat oleh orang lain. Mereka duduk berjajar, tubuh mereka seolah terpaku. Beberapa memegang benda-benda kecil yang tampak sakral, namun tidak ada yang berani bersuara. Di antara mereka, juru kunci yang dulu menyambut Karno berdiri tegap, mengenakan kain hitam yang basah diterpa angin. Langit malam tak memberikan bulan. Ombak berderet panjang ke pantai, setiap gulungan seakan membawa suara-suara yang samar. Di kejauhan, lampu kapal memercik seperti mata-mata yang berjaga. Namun di sekitar tempat berkumpul itu tak ada cahaya. Selain api kecil yang diletakkan di dalam alas daun, nyala api merah temaram, menari-neri dengan suara desis. Api itu bukan api biasa. Siapapun yang melihatnya merasa ada tekanan di dada, seolah ada mata yang mengamati dari dalam kegelapan. Karno duduk di ujung kerumunan. Juru kunci menatap sekilas, lalu memulai sebuah nyanyian, bukan nyanyian merdu, melainkan ritme yang lama-lama membuat pendengarnya hampir lupa napas. Kata-kata yang keluar dari mulutnya bukan bahasa sehari-hari. Mereka terdengar seperti gundukan pasir yang ditiup angin. Namun, ada makna di balik setiap bunyi. Orang-orang lain bergabung sesekali, suaranya menjadi paduan yang aneh, mengerang, berbisik, lalu melengking. Di tengah nyanyian itu, juru kunci berdiri dan berjalan menghampiri Karno. Ia menatap Karno tanpa berkedip. Mata tuanya berkilau seperti dua bara yang belum padam. "Kau kembali," ujarnya datar. "Apa yang kau cari? Lebih banyak kepastian."
Atau sekadar meyakinkan dirimu bahwa jalan ini nyata? Karno menelan. Suaranya serak ketika menjawab. Saya ingin tahu apa yang harus saya lakukan. Waktu itu saya diberi petunjuk. Kini ada hasil tetapi saya ingin lebih pasti. Apa yang harus kuberikan? Ia mencoba menghilangkan kegelisahan di suaranya. Tetapi suaranya tetap terbawa hawa takut yang ingin disembunyikannya. Juru kunci tersenyum tipis. Namun, senyum itu seperti retakan di kulit tua membuat yang melihatnya merinding. Janji telah kau ambil. Harga akan datang pada waktunya. Tapi kau harus mengerti, pesugihan bukan seperti ladang yang kau garap, lalu tunggu panen. Ia hidup seperti makhluk. Ia haus. Dan setiap kali kau memberi, ia menuntut lagi. Ia menunduk, menatap laut. Pilihannya tetap milikmu. Jika niatmu murni untuk keluarga, mungkin ada jalan yang lebih ringan. Jika niatmu dihiasi dendam, jalan itu akan menuntut hal yang lain. Di antara kerumunan, seorang lelaki muda mendengus. Jangan bertele-tele, katakan saja apa yang harus dilakukan. Kami tidak punya banyak waktu. Suaranya tegang, ada nada putus asa. Beberapa orang lainnya mengangguk. Mereka datang bukan karena penasaran semata. Ada tafsir mendesak di wajah mereka kebutuhan yang membuat mereka siap mempertaruhkan sesuatu. Juru kunci mengangkat tangannya. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, dengarkan. Apa yang ditawarkan laut bukan sekadar harta. Ia menawarkan perubahan. Dari kecil menjadi besar, dari miskin menjadi berlebih. Tapi setiap perubahan meninggalkan bekas. Ada syarat-syarat yang tak boleh dilupakan. Keberlangsungan, ketundukan, dan yang paling berat bayaran jiwa. Bukan jiwa yang harus kubicarakan secara kiasan. Dalam bahasa yang lebih sederhana, ada hal-hal yang harus kau relakan. Waktu, emosi, keselamatan, dan kadang orang yang kau sayangi. Seorang perempuan setengah baya menutup mulutnya. Air matanya menggenang. Ia menggenggam erat kain serbet yang dihadiahkannya kepada anaknya yang sudah lama pergi ke kota. Aku rela, bisiknya lirih. Asalkan cucuku tak lagi lapar. Asalkan hutang rumah lunas. Suaranya kecil, penuh pengorbanan. Karno mendengar itu dan hatinya bergetar. Ia tahu pengorbanan bisa berarti banyak hal. Ia juga takut akan kehilangan lebih dari sekadar uang. Namun dendamnya tetap berdenyut mengingat Muki-muka yang dahulu meremehkannya. Dalam dadanya terjadi pertarungan antara rasa malu yang ingin dibalas dan rasa takut akan kehilangan. Juru kunci menatap mereka satu persatu, seolah menimbang apakah pantas menerima setiap niat. Setelah beberapa lama, ia mengeluarkan sebuah cawan kecil dari balik kainnya. Cawan itu tampak terbuat dari bahan gelap yang menyerap cahaya. Ia mengisyaratkan agar yang ingin berjanji maju. Satu persatu orang maju, memberikan jejak tangan mereka pada permukaan cawan yang dingin. Ketika tangan menyentuh, ada reaksi halus. Udara terasa berbeda. Ada semacam kesunyian yang jatuh. Sesekali seseorang menjerit pelan atau meneteskan air mata. Karno mendekat saat gilirannya tiba. Tangannya gemetar ketika menyentuh cawan. Ada sensasi seperti aliran air dingin menyusup di jari-jarinya, lalu merayap ke seluruh tubuh. Matanya terbuka lebar. Di dalam benaknya muncul kilesen-kilesen, rumah yang rapi, motor yang melaju, orang yang menunduk memberi hormat. Semua pemandangan itu sangat menggoda. Ia tergoda sampai ia hampir lupa akan peringatan juru kunci. Setelah ritual singkat yang penuh simbol itu, tidak ada kata-kata rumit atau gerakan berbahaya yang perlu diceritakan secara detil. Juru kunci menepuk bahu Karno dengan suara serak. Sekarang kau sudah membuat janji. Tunggu dan lihat. Tetapi ingat, setiap pesan harus dibaca dengan teliti. Jangan menyimpang dari aturan yang sudah ditetapkan. Kalau kau tak berhati-hati, apa yang kau dapat bisa berubah menjadi belenggu. Keesokan harinya, perubahan pada Karno tidak langsung meledak. Ia pulang dengan perasaan campur aduk, lega karena keputusan sudah diambil, takut karena apa yang mungkin harus dikorbankan. Namun, beberapa hari kemudian, seperti halnya bab sebelumnya, ada tanda-tanda yang tak bisa ia abaikan. Uang yang mengalir lebih deras, modal masuk tanpa penjelasan, dan 1-2 orang tua pemilik warung memberi tempat khusus untuk gerobaknya.
Semua itu terasa seperti berkah. Pun begitu, ada hal-hal yang mengusik ketenangan malam-malam yang terasa lebih panjang, mimpi-mimpi yang aneh, dan sebuah suara berulang yang sering kali memanggil namanya pada jam-jam sepi. Kadang ia bermimpi berada di laut yang tak berujung, mendengar tawa yang tak bersuara, sebuah tawa yang membuat kulitnya merinding. Suara itu seakan mengingatkannya tentang sesuatu yang sudah disepakati tapi belum diminta secara gamblang. Ketersediaan uang dan kenyamanan baru mulai memengaruhi orang-orang di sekitarnya. Istrinya tersenyum lega, memasak dengan hati yang ringan. Tetangga yang dulu meremehkan, kini menatapnya dengan rasa ingin tahu dan sedikit hormat. Bahkan salah satu yang paling sering menghinanya, sempat menghentikan langkahnya ketika melihat motor Karno melintas. Wajah itu menutup mulutnya, lalu menebar senyum yang tak pasti. Hal-hal ini membuat Karno bangga. Tetapi kebanggaan itu pahit, karena ia tahu kenyamanan itu bukan hasil kerja keras murni, melainkan hasil jalan yang ia pilih. Seiring waktu, tuntutan awal mulai muncul dalam bentuk-bentuk kecil, bukan permintaan langsung, melainkan sebuah kehadiran yang menuntut perhatian. Misalnya, ada satu malam ketika Karno tiba-tiba merasakan kantuk yang sangat berat, padahal ia belum lelah. Dan ketika ia menutup mata sebentar, ia melihat bayangan seorang anak. Matahari baru saja terbit di ufuk timur ketika Karno kembali ke kampungnya. Setelah seminggu lebih jarang terlihat, orang-orang pasar yang dulu suka menggunjing, kini hanya bisa memandang heran. Tak ada lagi gerobak reot beroda bengkok yang biasa berderit di jalan sempit itu. Kini Karno datang menunggangi sepeda motor bebek warna merah, bukan motor baru, tapi cukup mengilap untuk menarik perhatian. Di bagian belakang motor, ada kotak besar dari kayu yang ia modifikasi untuk menyimpan sayuran. Kotak itu terlihat kokoh, lengkap dengan cat hijau yang masih basah. Wah, Karno, sekarang sudah naik kelas. Ya, sindir salah satu pedagang pasar, mencoba tersenyum tapi matanya menyimpan iri. Karno hanya membalas dengan senyum tipis. Ia tak lagi membantah, tak pula membanggakan diri. Dalam hatinya, ada sesuatu yang berdesir halus, semacam kebanggaan yang dibungkus tenang, tapi juga ada rasa aneh, seperti hawa dingin yang menempel di tengkuknya. Hari-hari berikutnya, perubahan Karno makin terlihat. Jualannya laris, seperti tak pernah habis. Orang-orang yang dulu menolak membeli sayur darinya, kini justru berebut. Sayur Karno lebih segar, kata seorang ibu-ibu. Entah kenapa lebih awet, padahal ia tahu sayur yang ia jual diambil dari sumber yang sama seperti dulu. Namun entah bagaimana, daun-daun itu tampak lebih hijau, cabainya lebih merah, dan aromanya lebih sedap. Uang datang tanpa henti. Dalam sebulan, Karno bisa memperbaiki rumah, mengganti atap bocor, bahkan membeli kulkas kecil untuk istrinya. Ia juga mempekerjakan 2 pemuda kampung untuk membantunya berjualan. Keduanya rajin, tapi sering mengeluh kalau merasa ada yang aneh saat menyiapkan dagangan. "Pak," kata salah satu anak buahnya suatu sore, "tadi waktu saya ngambil sayur di kotak, rasanya kayak ada yang ngintip dari bawah." Karno menoleh tajam. "Ngintip? Iya, Pak. Tapi pas saya lihat lagi, gak ada siapa-siapa. Cuma sayurnya gerak dikit, kayak ditiup angin. Padahal di dapur gak ada angin." Karno diam. Ia tahu anak muda itu tak berbohong. Tapi ia juga tahu tidak semua hal bisa dijelaskan dengan mulut manusia. Jadi ia hanya berkata singkat, "Jangan banyak pikir, fokus, kerja saja." Malam-malam Karno kini jarang tenang. Ia sering terbangun oleh suara berbisik di dalam rumah. Suara itu pelan, nyaris seperti desiran angin yang masuk lewat celah pintu, tapi jelas menyebut namanya. Kadang memanggil dengan nada lembut, kadang seperti mendesis, "Karno." Setiap kali suara itu datang, hawa dingin menelusup dari bawah kaki ke ubun-ubun. Anjing-anjing di gang belakang sering melolong bersahutan, dan ayam jago tetangganya kadang berkokok tengah malam tanpa sebab. Istrinya mulai merasa sesuatu juga. "Mas, kamu kenapa akhir-akhir ini sering melamun?" tanya istrinya suatu malam. Karno menggeleng. "Gak apa-apa, cuma capek aja."
Tapi sebenarnya, di dalam kepala Karno, ada suara lain yang terus menuntut. Jangan lupa janji, jangan berhenti memberi. Karno tak tahu pasti apa yang dimaksud suara itu dengan memberi. Tapi setiap kali ia berniat menyedekahkan sedikit uang ke masjid, sesuatu selalu terjadi. Entah motornya mogok tiba-tiba, atau salah satu anak buahnya jatuh sakit. Seolah ada kekuatan yang tidak mengizinkan sebagian rezekinya keluar untuk hal baik. Suatu malam Jumat, Karno memutuskan untuk mencoba mengabaikan perasaan itu. Ia menyiapkan amplop berisi uang kecil untuk disumbangkan ke panti asuhan. Tapi sebelum ia sempat melangkah keluar, lampu di rumahnya padam tiba-tiba. Istrinya menjerit kecil dari dapur. "Mas, lihat tuh," katanya dengan suara gemetar. Karno menoleh. Di dinding ruang tamu, ada bayangan panjang seperti sosok manusia. Padahal tidak ada siapa-siapa di sana. Bayangan itu bergerak perlahan, merayap dari dinding ke lantai, lalu menghilang ke arah kamar mereka. Sejak malam itu, Karno tahu kekuatan yang membantunya bukan cuma memberi rezeki, tapi juga menjaga agar ia tetap terikat. Dan benar saja, keesokan paginya, ia menemukan sebuah tulisan kecil di kaca depan motor barunya. Tulisan itu samar, seperti kabut yang membentuk kata-kata, "Jangan ingkar janji." Hari-hari terus berjalan. Rezeki Karno makin deras. Ia bahkan tak perlu lagi berkeliling. Anak buahnya yang berjualan, sementara ia hanya duduk di rumah menghitung hasil. Tapi bersamaan dengan itu, mimpi buruk datang lebih sering. Kadang ia bermimpi berada di tepi laut dengan suara ombak besar yang memanggil namanya berulang-ulang. Kadang ia melihat sosok perempuan berpakaian putih berdiri di atas batu karang. Rambutnya panjang terurai sampai ke air. Perempuan itu menatapnya dengan mata tajam, lalu tersenyum perlahan. Senyum yang indah, tapi membuat tulang belakang Karno terasa seperti membeku. "Sudah waktunya kau memberi lebih," suara itu berkata di dalam mimpinya. Karno terbangun dengan napas terengah, di dadanya terasa berat, seperti ada beban tak kasat mata yang menekan. Ketika ia menoleh ke sisi tempat tidur, ia melihat istrinya masih tidur pulas. Tapi wajah istrinya tampak pucat, seperti kehabisan darah. Beberapa hari kemudian, salah satu anak buahnya, Jaya, tiba-tiba jatuh pingsan di pasar. Orang-orang bilang, Jaya menjerit sebelum terjatuh. Katanya ia melihat seseorang berdiri di belakang Karno saat sedang menata sayur. Ketika sadar, Jaya menolak bekerja lagi. Ia bahkan menolak lewat di depan rumah Karno. Karno mencoba menyangkal semuanya, tapi hatinya gelisah. Ia tahu, sejak malam di pantai itu, ada sesuatu yang menempel padanya. Sesuatu yang tidak terlihat, tapi nyata keberadaannya. Setiap kali ia menghitung uang, entah mengapa selalu ada bisikan kecil di telinganya. "Itu bukan milikmu sepenuhnya." Malam semakin panjang, dan Karno mulai jarang tidur. Ia duduk di kursi depan rumah sampai dini hari, menatap jalanan sepi. Kadang ia melihat bayangan melintas di depan pagar, cepat seperti hembusan angin, tapi jelas bukan manusia. Sekali waktu, ia mendengar suara langkah kecil di atap, seperti anak kecil berlari-lari. Tapi saat ia naik untuk memeriksa, tak ada apapun di sana. Istrinya pun mulai sering sakit. Badannya lemas tanpa sebab. Nafsu makan hilang. Dan setiap kali Karno bertanya, istrinya hanya menjawab pelan, "Aku sering mimpi perempuan di pantai, Mas." Dia bilang, "Kau sudah berjanji padanya." Katanya, waktu sudah dekat. Karno menelan ludah. Ia mencoba menenangkan istrinya. Tapi dalam hati, ia tahu, mimpi itu bukan sekadar bunga tidur. Malam berikutnya, mimpi yang sama datang padanya lagi. Kali ini, lebih jelas. Ia berdiri di pantai selatan. Dengan angin kencang, menerpa wajahnya. Di depan, perempuan berpakaian putih itu tersenyum. Tangannya menggapai. Di belakangnya, ombak bergulung tinggi, seakan siap menelan apa saja. "Kau sudah merasakan hasilnya," katanya dengan suara lembut tapi menusuk. "Kini waktunya menepati bagianmu." Karno ingin berteriak, tapi suaranya tertahan. Ia hanya mampu menatap
ketika perempuan itu berjalan ke arahnya. Air laut tiba-tiba naik cepat, membasahi kakinya. Ia ingin lari, tapi tubuhnya kaku. Kau ingin kaya karena dihina, bukan karena ingin bahagia, lanjut suara itu. Maka yang datang padamu bukan kebahagiaan, tapi perjanjian. Ketika Karno terbangun, tubuhnya basah kuyup oleh keringat. Tapi lebih mengejutkan lagi, di lantai kamar, di bawah kakinya, ada pasir basah dan sepotong kerang kecil. Sejak malam itu, rumah Karno tak pernah benar-benar tenang. Anak buahnya satu persatu berhenti bekerja. Istrinya makin kurus, dan anak kecilnya sering ketakutan setiap malam karena mendengar suara air bergemuruh di telinga. Karno tahu, waktunya semakin dekat. Di akhir bab ini, Karno duduk sendirian di ruang tamu, menatap uang yang berserakan di meja. Di luar rumah, hujan turun deras, dan suara ombak terdengar samar dari kejauhan, padahal rumahnya jauh dari pantai. Ia memejamkan mata dan mengingat kota-kota juru kunci. Harga akan datang pada waktunya. Lalu, di tengah hujan, terdengar ketukan 3 kali di pintu depan. Pelan, tapi teratur. Pagi itu, langit tampak redup meski matahari sudah tinggi. Kabut tipis menutupi halaman rumah Karno, membuat suasana terasa seperti fajar yang enggan berubah jadi siang. Karno duduk di beranda dengan tatapan kosong, menatap motor merahnya yang terparkir di depan rumah. Motor itu masih mengilap, tapi setiap kali Karno memandangnya, yang ia rasakan bukan lagi kebanggaan, melainkan rasa cemas yang ia tak bisa jelaskan. Sudah hampir sebulan sejak suara dari balik pintu itu datang. 3 ketukan lembut, disusul bisikan yang memanggil namanya. Karno, waktumu hampir tiba. Sejak malam itu, hidup Karno berubah arah. Bukan lagi ke arah kemakmuran yang tenang, tapi ke arah ketakutan yang perlahan menekan dada seperti batu berat yang tak bisa diangkat. Istrinya, Sulastri, makin kurus. Wajahnya pucat, matanya sayu. Seolah setiap malam mimpi buruk menyedot sisa tenaga yang dimilikinya. Mas, katanya suatu malam dengan suara gemetar. Aku capek tidur. Setiap kali memejamkan mata, selalu ada perempuan di laut. Dia nyanyi, Mas. Suaranya indah, tapi dingin banget. Dia bilang, kau sudah lupa janji. Karno menelan ludah. Jantungnya berdetak cepat. Ia tahu siapa perempuan itu. Ia pernah melihatnya dalam mimpi, perempuan berpakaian putih dengan rambut panjang yang mengalir seperti air. Wajahnya cantik, tapi tatapannya tajam seperti ujung pisau. Udahlah, Las, jawab Karno pelan. Cuma mimpi, jangan dipikirin. Tapi dalam hatinya, ia tahu bahwa Sulastri tak sedang berhalusinasi. Perempuan itu nyata. Setidaknya di dunia yang tak bisa dijelaskan oleh mulut manusia, malam yang penuh tanda sejak malam itu. Tanda-tanda aneh semakin sering muncul. Uang hasil jualan yang Karno simpan di lemari, kadang berkurang tanpa sebab. Kadang juga, uangnya basah, seolah baru saja direndam air laut. Ayam di halaman belakang mati satu persatu, dan setiap kali ia menguburnya, pasir di sekitar liang menjadi lembab seperti tepi pantai. Suatu pagi, Karno menemukan jejak kaki kecil di dekat sumur rumahnya. Bukan kaki anak manusia, tapi jejak aneh dengan bentuk menyerupai sirip kecil. Jejak itu basah dan berderet rapi, menuju pintu belakang rumahnya. Karno membeku melihatnya. Ia tahu bahwa apapun itu, ia sedang diingatkan. Malamnya, suara dari pantai datang lagi, tapi kali ini lebih dekat. Dari jendela dapur, Karno mendengar desiran ombak, padahal jarak pantai dari rumahnya hampir 3 kilometer. Lalu terdengar suara langkah pelan dari luar, seperti kaki basah menginjak tanah. Tok, tok, tok. Suara itu berhenti di depan pintu dapur. Karno menggenggam gagang pintu. Keringat dingin menetes dari pelipisnya. Ia mencoba membaca doa yang ia hafal sejak kecil, tapi lidahnya keluh. Dari balik pintu terdengar suara yang sama, lembut tapi menyeramkan. Kau sudah diberi, kini waktunya memberi kembali. Karno terjatuh ke lantai, menggigil. Saat ia membuka mata, ia melihat air mengalir dari celah pintu, menetes ke lantai,
seperti air laut yang merembes dari balik pasir. Kehilangan pertama keesokan paginya, kabar buruk datang. Salah satu anak buahnya, Samin, ditemukan tewas di pinggir jalan menuju pasar. Tubuhnya kaku, matanya melotot, dan di telapak tangannya ada pasir basah. Orang-orang ramai membicarakan. Katanya malam sebelumnya, Samin melihat sesuatu di gudang tempat mereka menyimpan sayur. Ia bilang, ia mendengar suara perempuan bernyanyi dari dalam kotak dagangan. Tapi tak ada yang percaya. Karno syok mendengarnya. Ia tak pernah menyangka, pesugihan yang dulu ia anggap perjanjian untung kini mulai menagih lewat nyawa. Di hari pemakaman Samin, langit mendung berat, angin berhembus kencang. Dan entah kenapa aroma laut begitu tajam. Sulastri bahkan menutup hidungnya sambil berkata, "Kok bau amis banget ya mas? Padahal ini jauh dari pantai." Sejak kejadian itu, Karno mulai berubah. Ia jarang keluar rumah. Ia berhenti tersenyum, jarang berbicara, dan sering duduk lama di depan cermin. Kadang ia berbicara sendiri, seolah sedang menjawab seseorang yang tak terlihat. Istrinya khawatir, tapi setiap kali mencoba bertanya, Karno hanya menjawab, "Aku cuma menjaga janji." Sulastri tak paham maksudnya. Tapi malam-malamnya makin dipenuhi rasa takut. Ia sering mendengar suara air dari kamar mandi, padahal semua keran tertutup. Kadang ia melihat bayangan perempuan berdiri di sudut kamar. Rambutnya menutupi wajah, diam tanpa suara. Tuntutan yang tak bisa dihindari. Beberapa hari setelah kematian Samin, Karno didatangi seseorang. Lelaki tua berwajah asing, berkulit gelap dan mata tajam, datang ke rumahnya saat sore. Ia memperkenalkan diri sebagai Mbah Suro, penjaga jalan pesugihan pantai selatan. "Karno," katanya datar, "kau sudah menikmati hasil. Sekarang waktunya menunaikan kewajiban. Ingat, pesugihan bukan cuma soal harta, tapi keseimbangan. Kalau kau terlambat membayar, mereka akan mengambil dengan cara mereka sendiri." Karno menatapnya dengan wajah panik. "Aku nggak ngerti, Mbah. Aku nggak mau ada yang celaka lagi. Aku cuma mau hidup tenang." Mbah Suro menatapnya lama. "Janji sudah dibuat. Kalau kau mundur, mereka akan datang. Dan yang pertama mereka ambil, bukan uangmu, tapi yang paling kau cintai." Kata-kata itu menusuk seperti pisau. Karno terdiam. Dan tiba-tiba, ia teringat wajah istrinya yang sedang menanak nasi di dapur, dan anaknya yang bermain di ruang tengah. "Tidak," bisiknya pelan. Mbah Suro berdiri, menepuk bahunya. "Ada jalan. Kalau kau berani, tapi setiap jalan menuju laut selalu basah darah. Pilihannya cuma dua. Kau bayar dengan sukarela, atau mereka menagih sendiri." Setelah lelaki tua itu pergi, hujan turun deras. Angin kencang membuat pepohonan bergoyang keras. Di luar rumah, suara air deras bercampur dengan suara seperti nyanyian perempuan. Suara itu menggema di seluruh rumah, membuat lampu berkedip. Sulastri berlari ketakutan. "Mas, apa itu?" Karno menatap jendela. Air hujan bercampur pasir menempel di kaca. Dan di sela-sela kaca itu, samar terlihat wajah perempuan yang ia kenal dari mimpinya. Rambutnya panjang, matanya menatap tajam, senyum tipis tersungging di bibirnya. "Waktumu habis, Karno." Suara itu bergema tanpa suara. Malam penagihan malam itu menjadi malam terpanjang dalam hidup Karno. Sekitar tengah malam, suara ombak terdengar semakin jelas. Padahal, rumah mereka jauh dari laut. Lantai mulai lembab, angin dingin berhembus dari celah pintu. Karno menggenggam tangan istrinya erat-erat. "Tutup mata, Las," katanya pelan. "Jangan lihat apapun." Tapi sebelum Sulastri sempat menuruti, pintu rumah terbuka dengan sendirinya. Dari luar, masuk kabut tebal dan aroma asin laut yang menusuk. Lalu muncul bayangan perempuan berpakaian putih, melayang pelan di antara kabut. Rambutnya terurai, wajahnya pucat, tapi matanya memancarkan cahaya hijau kebiruan. Ia berhenti di depan Karno dan tersenyum. "Kau tak menepati janji, maka aku datang sendiri." Sulastri menjerit dan memeluk suaminya. Tapi tubuh Karno terasa membeku. Ia tak bisa bergerak, tak bisa bicara. Perempuan itu melangkah mendekat,
menyentuh pipi Sulastri dengan lembut, lalu menatap Karno yang kau cintai akan menjadi bagian dari laut. Agar keseimbangan terjaga, Karno berusaha berteriak, tapi suaranya tak keluar. Angin semakin kencang, lampu rumah pecah satu persatu, suara ombak terdengar seperti guntur, dan dalam sekejap, tubuh Sulastri terangkat ke udara, terbawa pusaran angin dan kabut. "Lastri!" teriak Karno, mencoba mengejar, tapi ia terpental ke lantai. Ketika angin berhenti, kabut menghilang, rumah kembali sunyi. Di lantai, sudah 3 bulan berlalu sejak malam ketika Sulastri, istri Karno, hilang tanpa jejak. Desa kecil itu perlahan kembali tenang. Tapi di hati Karno, tidak ada yang benar-benar pulih. Ia hidup seperti mayat berjalan. Siang ia duduk di depan rumah, memandangi jalanan yang sepi. Malam ia termenung di kursi reot, sambil menatap lampu minyak yang redup. Orang-orang masih berbisik setiap kali melihatnya lewat. Ada yang bilang, Sulastri kabur dengan pria lain. Ada juga yang percaya, ia menjadi korban makhluk laut akibat pesugihan. Namun tak satu pun berani bertanya langsung pada Karno. Karno sendiri jarang bicara. Setiap kali ditanya tentang istrinya, ia hanya menjawab pendek, dia udah di tempat yang tenang. Tapi yang sebenarnya terjadi, hanya Karno yang tahu. Sejak malam itu, sejak perempuan bergaun putih datang menagih janji, rumah Karno tidak pernah benar-benar sunyi. Bisikan dari dapur malam pertama setelah Sulastri hilang. Karno mencoba tidur di kamar yang sama, tapi begitu ia memejamkan mata, suara langkah kaki terdengar dari dapur. Langkah itu pelan, seperti kaki seseorang yang sedang berjalan di lantai basah. Klap, klap, klap. Karno membuka mata. Jantungnya berdetak cepat. Ia berusaha meyakinkan diri bahwa itu hanya tikus. Tapi lalu, dari arah dapur terdengar suara lain. Suara sendok beradu dengan piring, diikuti aroma sayur asem yang dulu sering dimasak Sulastri. Dengan langkah gemetar, Karno berjalan ke dapur. Lampu redup berayun pelan, dan di meja makan ia melihat sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Ada 2 piring nasi dan 1 mangkuk sayur asam panas, lengkap dengan sambal dan ikan asin, persis seperti menu kesukaan mereka berdua. Uapnya masih mengepul, seolah baru saja dimasak. Karno menelan ludah, tangannya gemetar ketika ia menyentuh piring itu, hangat. Lalu dari arah belakang, terdengar suara perempuan yang sangat ia kenal. "Mas, ayo makan, sayurnya masih panas." Karno menoleh cepat. Di sana tidak ada siapa-siapa, tapi di lantai ada jejak kaki basah yang menuju keluar pintu belakang. Jejak yang berhenti tepat di ambang pintu, seolah pemiliknya menghilang ke udara. Anak yang tak tidur sejak kepergian Sulastri. Anak semata wayang mereka, Bima, tinggal bersama neneknya di kampung sebelah. Karno sengaja melakukan itu supaya anaknya jauh dari hal-hal aneh yang terjadi di rumah. Tapi entah bagaimana, setiap malam sekitar pukul 2, Karno selalu mendengar suara Bima memanggil dari luar rumah. "Bapak, Bapak, aku kedinginan." Suara itu lembut, persis seperti suara anaknya. Kadang disertai suara langkah kecil di teras. Pertama kali mendengar, Karno langsung berlari membuka pintu. Tapi yang ia temukan hanya halaman kosong dan udara dingin yang menusuk tulang. Di tanah depan rumah, hanya ada genangan air kecil, asin seperti air laut. Malam berikutnya, suara itu datang lagi. Kali ini lebih pelan, lebih menyayat hati. "Bapak, kenapa Bapak biarin ibu di laut sendirian?" Karno langsung berteriak, "Bima, itu bukan kamu. Pergi!" Suara itu berhenti, tapi dari kejauhan terdengar tawa kecil, lirih seperti suara anak kecil bermain air. Sejak malam itu, Karno tidak berani tidur. Ia duduk semalaman di depan pintu sambil menggenggam tasbih pemberian ustaz kampung. Tapi entah kenapa, semakin ia berzikir, semakin kuat aroma asin di rumahnya. Bayangan di cermin suatu malam, Karno tak sengaja menatap cermin besar di ruang tamu. Cermin itu sudah lama tak ia bersihkan sejak kepergian istrinya. Saat itu ia hanya ingin melihat wajahnya sendiri.
Mungkin untuk meyakinkan bahwa ia belum benar-benar gila. Tapi begitu pandangannya jatuh ke dalam cermin, tubuhnya langsung kaku. Dalam bayangan itu, ia melihat dua sosok berdiri di belakangnya. Seorang perempuan berambut panjang dan seorang anak kecil yang menggenggam tangannya. Mereka tidak bergerak, hanya menatapnya dari balik refleksi kaca dengan mata kosong. Karno menoleh ke belakang, kosong. Tapi ketika ia kembali memandang ke cermin, sosok-sosok itu masih di sana, tersenyum tipis. Lalu, perlahan, mulut perempuan itu bergerak tanpa suara, membentuk kata-kata yang sudah tak asing lagi bagi Karno. Janji belum lunas. Cermin itu tiba-tiba retak sendiri. Suara pecahnya menggelegar di seluruh ruangan. Karno berlari keluar rumah dengan napas terengah. Tapi dari dalam rumah, masih terdengar suara lembut perempuan tertawa pelan. Diikuti tangisan anak kecil, mencari pertolongan keesokan harinya. Karno nekat mendatangi seorang ustaz tua bernama Kiai Fatur di desa sebelah. Ia menceritakan semuanya. Dari awal, ia bertemu juru kunci di warung. Sampai malam, ketika Sulastri lenyap, wajah Kiai Fatur berubah tegang. Kau sudah mengikat diri dengan makhluk laut, nak. Itu bukan pesugihan biasa. Kau memanggil salah satu pengikut penguasa selatan. Mereka tidak pernah memberi tanpa menuntut. Karno menunduk, matanya basah. Saya cuma pengen hidup enak, Kiai. Saya capek dihina. Saya nggak mau ada yang mati lagi. Kiai Fatur mengangguk pelan. Kalau kau benar-benar menyesal, masih ada jalan. Tapi harus kuat. Karena kalau mereka tahu kau mencoba melepaskan diri, mereka akan menagih lebih cepat. Kiai itu kemudian memberikan sebotol air doa dan selembar kertas berisi ayat-ayat ruqyah. Baca ini setiap malam, terutama menjelang jam 2. Jangan biarkan rasa takut menguasai. Kalau bisa, bakar semua barang yang pernah kau gunakan waktu pesugihan dulu. Karno pulang dengan sedikit harapan. Tapi malam itu, sebelum ia sempat membaca satu ayat pun, angin dingin berhembus dari arah belakang rumah. Lampu padam, dan suara ombak bergemuruh lagi. Dari luar, terdengar suara perempuan yang sama. Kini nadanya marah. Kau mau lari dari laut? Kau pikir bisa? Karno mencoba melawan ketakutan. Ia membuka botol air doa dan menyiramkannya ke lantai. Tapi begitu air itu menyentuh tanah, terdengar suara desis keras, seperti air menyiram bara api. Dan dari balik bayangan, muncul sosok perempuan bergaun putih. Wajahnya tak lagi cantik, kini penuh luka. Kulitnya basah dan pucat, matanya hitam tanpa bola. Janji tak bisa dibatalkan, katanya dingin. Kau ambil rezeki dari laut, maka laut akan mengambil balik segalanya. Karno berlari keluar rumah sambil membawa lembaran doa. Tapi dari belakang, ia bisa mendengar langkah basah mengejarnya. Cepat, tak teratur, seperti sesuatu menyeret kaki di tanah berlumpur. Api di tengah malam. Karno tak tahu kapan ia tertidur. Ia hanya ingat duduk di depan rumah sambil menangis. Tapi saat membuka mata, langit sudah merah. Api besar melahap rumahnya. Orang-orang kampung berlarian membawa ember air, tapi api seolah tak bisa dipadamkan. Anehnya, mereka semua bersumpah bahwa api bukan muncul dari dapur, tapi dari kamar tidur. Di antara kobaran api, beberapa warga bersumpah melihat bayangan perempuan berdiri di jendela, menggenggam tangan seorang anak kecil. Ketika api padam, rumah itu hanya tersisa abu dan puing hitam. Tapi di antara arang itu, mereka menemukan sesuatu yang membuat mereka terdiam. Sepasang tapak kaki kecil mengarah ke timur, menuju laut. Karno selamat, tapi ia kehilangan segalanya. Rumah, barang-barang, dan sisa hidupnya yang dulu normal. Sejak hari itu, ia tak lagi berbicara banyak. Kadang ia terlihat berjalan ke arah pantai menjelang senja, berdiri di tepi air menatap ombak sambil berbisik, "Aku mohon, cukup aku saja. Jangan ambil anakku." Orang-orang yang lewat sering mendengar suara perempuan bernyanyi di antara deburan ombak. Diikuti suara anak kecil tertawa. Dan setiap kali itu terjadi, Karno hanya menunduk, menutup telinganya, dan menangis.
Malam di desa itu terasa aneh belakangan ini. Langit selalu mendung. Angin dari selatan berhembus lebih dingin dari biasanya. Dan kadang, di kejauhan, terdengar suara ombak, meskipun pantai berjarak belasan kilometer. Orang-orang desa mulai resah, terutama setiap kali mereka melihat Karno berjalan sendirian di tengah malam, menenteng lentera kecil, menuju arah barat daya, ke jalan yang mengarah ke laut. Sejak rumahnya terbakar, Karno tinggal di gubuk kecil peninggalan orang tuanya, di pinggir sawah. Tubuhnya kurus, matanya cekung, rambutnya acak-acakan. Ia jarang bicara, jarang makan, dan hampir setiap malam bermimpi hal yang sama. Laut bergulung, besar. Perempuan bergaun putih memanggilnya dari tengah ombak, dan anaknya berdiri di tepi air sambil menangis. Memanggil, "Bapak, sini." Ibu nunggu. Awalnya Karno mencoba melawan. Ia menutup telinga, berdoa, membaca ayat-ayat yang diberikan Kiai Fatur. Tapi suara itu tidak pernah hilang. Justru semakin jelas, semakin memaksa, semakin terasa nyata. Hingga akhirnya ia berhenti melawan. Bisikan dari arah selatan malam itu. Hujan turun deras. Karno duduk di depan gubuknya, menatap kegelapan. Angin berhembus membawa aroma asin, aroma laut. Ia tahu tanda itu. Dari dalam kepalanya, suara perempuan itu terdengar lagi. Lembut tapi dingin. "Karno, lautmu menunggu." Karno memejamkan mata, tapi suara itu makin keras. "Kau sudah diberi segalanya, tapi kau lari dari janji. Sekarang waktunya kembali." Telinganya berdengung, tubuhnya gemetar. Ia berusaha berdiri, tapi lututnya lemas. Di sela suara ombak yang samar, ia mendengar sesuatu lain. Suara langkah basah mendekat dari arah sawah. Langkah itu berat, lambat, tapi jelas. Dan setiap kali langkah itu terdengar, genangan air di sekitar rumah ikut bergetar ketika ia menoleh. Cahaya lentera kecilnya memperlihatkan sesuatu yang membuat darahnya berhenti mengalir. Ada jejak kaki manusia di lumpur, tapi bukan satu, melainkan dua. Satu besar, satu kecil, dan kedua jejak itu mengarah ke pintu rumahnya. "Las!" bisiknya gemetar. "Bima," namun yang menjawab hanyalah suara air menetes dari atap. Lalu, tiba-tiba, lampu lentera padam. Gelap total. Dalam kegelapan itu, Karno mendengar suara napas di dekat telinganya. Pelan, lembab, seperti seseorang baru saja muncul dari air. Sudah waktunya pulang, Karno. Karno menjerit, tapi suaranya lenyap dalam derasnya hujan. Ia berlari keluar, kaki terpeleset di tanah becek, tapi tetap berusaha menjauh. Namun, entah kenapa, semakin ia berlari, semakin dekat suara ombak terdengar. Jalan menuju laut entah bagaimana, Karno tiba-tiba sudah berada di jalan setapak menuju pantai selatan. Hujan mengguyur deras, petir menyambar langit, dan di kejauhan terlihat kilatan ombak tinggi seperti tembok air. Ia berjalan tanpa sadar, seperti tubuhnya dikendalikan oleh sesuatu. Kakinya terus melangkah, meskipun lututnya gemetar. Di kiri kanannya, pepohonan berayun diterpa angin. Dari sela-sela gelap itu, terdengar bisikan. Bukan satu, tapi banyak. Suara-suara perempuan berbisik dalam bahasa yang tak ia mengerti, tapi nada mereka seperti sedang memanggil dengan lembut. Setiap beberapa langkah, Karno melihat sesuatu melintas di tepi pandangannya. Bayangan berambut panjang, kadang duduk di atas batu, kadang melintas cepat di antara pepohonan. Ia tahu siapa mereka. Penjaga laut, para pelayan, sang penguasa selatan, hingga akhirnya ia tiba di bibir pantai. Laut mengamuk malam itu. Ombak naik tinggi. Air berputar seperti pusaran hitam raksasa. Tapi di tengah kekacauan itu, laut justru tampak hidup, bernafas, berdenyut, seolah sedang menatap Karno balik. Dan di antara ombak yang menggulung, ia melihat sosok perempuan itu. Rambutnya panjang terurai. Pakaiannya putih berkilau oleh cahaya petir. Wajahnya cantik tapi dingin. Matanya menyala biru kehijauan.
Di sampingnya berdiri anak kecil yang wajahnya persis Bima, menatap ayahnya dengan tatapan kosong. Karno, suara itu menggema di seluruh pantai. Laut menagih, kau tak bisa lari dari janji. Karno meneteskan air mata. Ia berlutut, tangannya menutup telinga. Aku mohon, ambil aku saja, jangan mereka. Aku sudah kehilangan semuanya. Perempuan itu tersenyum samar. Kau akan memberi. Tapi laut tak pernah mengambil satu saja. Pusaran air dan nyanyian lo tiba-tiba tanah di bawah kaki Karno bergetar. Air laut naik cepat, menelan pasir di sekitarnya. Ombak membentuk lingkaran besar, seperti pusaran. Dari dalam air, muncul tangan-tangan pucat, melambai-lambai seolah mengajak Karno mendekat. Lalu terdengar nyanyian, pelan, indah, tapi membuat bulu kuduk berdiri. Suara itu datang dari arah laut, dari makhluk-makhluk tak terlihat. Nyanyian itu memanggil, memikat, mengikat jiwa Karno seperti rantai halus yang tak bisa diputus. Karno berdiri dengan langkah terseret. Air kini sudah mencapai lututnya, tapi ia terus berjalan ke depan. Matanya kosong, wajahnya tenang, seolah sudah menyerah pada takdir. Mas, jangan! Suara itu datang dari belakang. Suara Kiai Fatur yang entah bagaimana tahu ia ke sana. Lelaki tua itu menancapkan tongkat kayu ke pasir, membaca ayat-ayat dengan suara keras. Angin berputar, ombak menggila, tapi Karno tak berhenti berjalan. Balik nak, itu bukan istrimu, itu iblis laut. Tapi Karno hanya tersenyum lemah. Saya cuma mau mereka tenang Kiai. Kiai Fatur terus membaca ayat ruqyah. Suaranya menggema di antara gemuruh ombak. Laut bergetar, dan sesaat wajah perempuan itu berubah. Dari cantik menjadi menyeramkan. Kulitnya mengelupas, matanya hitam pekat, mulutnya terbuka lebar seperti ikan raksasa yang siap menelan. Tapi sebelum Kiai Fatur sempat melangkah lebih jauh, Karno sudah terjun ke laut. Petir menyambar, ombak naik tinggi, suara gemuruh memekakkan telinga. Kiai Fatur hanya bisa berteriak, "Astagfirullahaladzim." Air laut menelan Karno dalam satu sapuan ombak besar. Dan setelah itu, sunyi. Setelah kejadian itu 3 hari kemudian, nelayan menemukan sesuatu di tepi pantai. Bukan tubuh, bukan tulang, tapi gerobak sayur tua, rusak dan berkarat, terdampar di pasir. Di dalamnya, ada dondonan layu, dan uang kertas basah penuh garam laut. Tak ada tanda tenda Karno. Namun sejak hari itu, setiap malam Jumat Kliwon, orang-orang di desa sering mendengar suara gerobak berderit di jalan yang mengarah ke pasar. Padahal, sudah tak ada lagi penjual sayur keliling yang lewat. Kadang, terdengar pula suara seseorang memanggil lembut, "Sayur, sayur segar." Dan setiap kali suara itu lewat, anjing-anjing desa akan melolong bersahutan. Beberapa orang bersumpah pernah melihatnya. Seorang pria dengan wajah pucat mendorong gerobak tua di tengah kabut. Bajunya basah kuyup, matanya kosong menatap lurus ke depan. Mereka bilang, jika kau membeli sayur darinya dan uangmu basah oleh air asin, sebaiknya jangan disimpan. Buanglah ke sungai, sebelum laut menagih kembali. Epilog, nyanyian laut suatu malam. Seorang nelayan tua yang sedang menambatkan perahunya mengaku melihat sosok berdiri di atas batu karang, jauh di tengah laut. Pria itu mengenakan pakaian lusuh, tapi tubuhnya tampak tenang, seolah bagian dari laut itu sendiri. Di sampingnya, seorang perempuan berambut panjang menggenggam tangannya, dan seorang anak kecil tersenyum di pelukannya. Nelayan itu mengira ia sedang berhalusinasi, tapi sebelum pergi, ia mendengar suara dari arah ombak. Janji sudah lunas, laut kembali diam malam itu. Tapi sejak saat itu, tak seorang pun di desa berani berbicara soal pesugihan lagi. Sejak malam Karno ditelan ombak di pantai selatan, desa itu berubah. Awalnya, orang-orang hanya merasa sedih. Kehilangan seorang pedagang sayur yang dulu dikenal rajin, meskipun hidupnya sederhana. Tapi lambat laun, kesedihan itu berubah menjadi ketakutan. Angin malam membawa aroma asin yang aneh. Di beberapa rumah dekat pasar, ditemukan ikan busuk di depan pintu setiap pagi. Padahal,
tidak ada orang yang merasa menaruhnya. Air sumur menjadi asin. Bahkan sawah di pinggir desa mulai mengering. Tanahnya retak seperti dibakar dari dalam. Kiai Fatur, yang sempat menyaksikan Karno terjun ke laut, memperingatkan warga, kutukan sudah menetes dari laut. Kita harus berjaga. Arwah yang mati karena pesugihan tak akan tenang sebelum menggantikan dirinya. Namun orang-orang desa hanya saling pandang, sebagian tidak percaya. Sebagian pura-pura tidak peduli. Mereka ingin melupakan semuanya, tapi laut tidak pernah lupa. Suara gerobak di tengah malam di desa menjadi waktu yang paling menakutkan. Anjing-anjing melolong panjang tanpa sebab. Lampu rumah sering berkedip sendiri. Meskipun angin tenang, dan suara itu datang lagi. Krit, krit, suara roda gerobak berderit di jalanan batu. Pelan, tapi jelas. Biasanya terdengar sekitar pukul 2 dini hari. Saat semua orang sudah terlelap, satu malam, seorang pemuda bernama Darto pulang dari rumah kekasihnya. Ia mendengar suara itu dari kejauhan, lalu berhenti di tengah jalan. Udara malam tiba-tiba berubah dingin. Kabut turun perlahan, menutupi pandangannya. Darto menajamkan telinga. Krit, krit, ia menoleh ke arah suara itu. Di ujung jalan yang remang, terlihat sosok samar sedang mendorong gerobak sayur tua. Gerobak itu berkarat, rodanya miring, tapi tetap bergerak dengan bunyi berderit yang memekakan telinga di tengah sepi. Darto berusaha menenangkan diri. Mungkin cuma tukang sayur pagi-pagi, gumamnya, walau jantungnya berdetak keras. Namun ketika gerobak itu semakin dekat, Darto mulai melihatnya dengan jelas. Di atas gerobak bukan sayur segar, melainkan rumput laut yang meneteskan air asin. Dan di sela-sela rumput itu, ada tangan-tangan kecil berwarna pucat, seperti tangan anak kecil yang mencoba keluar dari bawah timbunan. Wajah orang yang mendorongnya terlihat jelas di bawah cahaya bulan. Wajah itu pucat, matanya hitam legam, bibirnya membiru, dan senyum tipis di wajahnya membuat Darto menjerit. "Itu Karno. Mau beli sayur, Dik?" katanya pelan. Suaranya serak seperti dari dasar laut. Baru datang dari pantai. Segar semua. Darto berlari sekuat tenaga. Tak berani menoleh ke belakang. Tapi meski ia sudah sampai rumah, suara gerobak itu tetap terdengar. Berhenti tepat di depan pagar rumahnya, lalu senyap. Keesokan harinya, Darto ditemukan pingsan di depan rumah. Bajunya basah kuyup dengan air asin. Desa yang mulai sepi setelah kejadian itu, satu demi satu warga mulai meninggalkan desa. Ada yang pindah ke kota, ada yang menjual rumahnya murah-murahan, ada pula yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Namun yang paling aneh, setiap kali seseorang meninggalkan desa dengan niat menghindar dari kutukan Karno, salah satu anggota keluarganya akan jatuh sakit. Awalnya hanya demam, lalu tubuhnya membiru seperti orang tenggelam. Kiai Fatur mendatangi ramai-ramai itu untuk membantu. Tapi semakin banyak ia ruqyah, semakin sering ia melihat bayangan Karno dalam mimpinya. Karno berdiri di tepi laut, tersenyum, dengan mata kosong menatap ke arah desa. "Mereka semua menghinaku dulu, Kiai. Sekarang, biar mereka tahu rasanya kehilangan." Kiai Fatur mulai sadar, arwah Karno bukan sekadar arwah tersesat. Ia sudah menjadi bagian dari laut itu sendiri. Ia bukan manusia lagi. Ia adalah penjaga baru pesugihan yang dulu menelannya. Nyanyian dari Laut Tiga, bulan setelah Karno menghilang. Suara aneh mulai terdengar setiap malam Jumat Kliwon. Dari arah laut selatan, terdengar nyanyian perempuan, lembut dan menyedihkan, seolah meratapi sesuatu. Tapi di sela lagu itu, ada bisikan halus. Sayur, sayur, segar, dari laut, untuk yang lapar. Anak-anak desa dilarang keluar rumah malam itu. Tapi, ada satu bocah, sebut saja namanya Rian, yang penasaran. Ia mengintip dari jendela, dan melihat sesuatu di ujung jalan. Gerobak tua itu muncul lagi, tapi kali ini, tidak ada orang yang mendorongnya. Gerobak itu bergerak sendiri. Rodanya berderit pelan di jalan tanah basah. Di atasnya, sayur-sayur hijau segar seperti baru dipetik. Rian melihatnya lama-lama, lalu tanpa sadar membuka pintu
dan berjalan mendekat. Ketika ia hampir menyentuh gerobak itu, dari dalam tumpukan sayur muncul tangan besar, pucat, dan berlumur lumpur laut, menarik tubuhnya ke dalam gerobak. Keesokan paginya, yang tersisa hanya sandal kecil di depan rumahnya, basah oleh air asin. Doa terakhir Kiai Fatur akhirnya memutuskan untuk mengakhiri semuanya. Ia berangkat ke pantai selatan sendirian, membawa tongkat kayu dan kitab tua. Malam itu bulan purnama. Laut tampak tenang, terlalu tenang, seperti sedang menunggu sesuatu. Di tengah pasir, Kiai itu berlutut, menancapkan tongkatnya, dan membaca doa-doa dengan suara lantang. Tapi belum sampai setengahnya, laut tiba-tiba bergejolak. Dari tengah gelombang, muncul sosok Karno. Tubuhnya basah kuyup, rambutnya menutupi separuh wajah, matanya menyala biru kehijauan. Di belakangnya, sosok perempuan bergaun putih berdiri diam, tersenyum dingin. "Sudah terlambat, Kiai," suara Karno bergema. "Aku tidak bisa pergi. Aku bagian dari mereka. Lepaskan desa ini, nah," kata Kiai dengan suara bergetar. "Jangan biarkan anak cucu kita hidup dalam ketakutan." Karno terdiam sesaat, lalu menunduk. "Kalau begitu, gantilah aku di laut ini." Kiai Fatur menutup mata, menggenggam tongkatnya erat-erat. Ia tahu, hanya itu satu-satunya cara menukar dirinya agar desa terbebas. Ia berdiri, berjalan ke arah laut, sambil terus melantunkan doa. Ombak menyambutnya, cahaya bulan tertutup awan, dan ketika ombak surut, tak ada lagi Kiai Fatur. Akhir yang tidak benar-benar berakhir sejak malam itu. Desa kembali tenang. Tak ada lagi suara gerobak di malam hari. Tak ada lagi air asin di sumur. Laut pun seakan diam, tak lagi memanggil. Orang-orang mulai berani keluar malam, membuka warung, menanam di sawah. Namun, di tepi desa, tepat di jalan menuju pantai, berdiri sebuah gerobak tua yang entah dari mana asalnya. Di atasnya tertulis dengan cat pudar, "Sayur segar Karno." Orang-orang takut menyentuhnya. Gerobak itu dibiarkan di sana, membusuk dimakan waktu. Tapi anehnya, tak pernah hancur sepenuhnya. Dan setiap tahun, pada malam Jumat Kliwon bulan purnama, suara roda berderit itu kembali terdengar sebentar, lalu hilang. Bersama hembusan angin asin dari selatan, beberapa orang bilang, kalau kau berjalan di tepi pantai pada malam itu, kau bisa melihat dua sosok berdiri di atas karang, seorang lelaki berpakaian lusuh, dan seorang kiai tua. Mereka tidak berbicara, hanya menatap laut lepas, seolah menjaga sesuatu yang tak boleh terulang lagi. Namun laut tak pernah berhenti berbisik. Pesugihan bukan kekayaan, tapi hutang yang menagih hingga akhir zaman. Dan di sanalah kisah Karno, penjual sayur yang menukar hidupnya dengan kekayaan, berakhir. Atau mungkin belum, karena sampai hari ini, kadang masih terdengar di kejauhan. Sayur segar, suara yang datang dari arah laut.